Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Apakah ini jenius baru dari rumah surgawi tubuh ilahi? Wang Qiang, di puncak 9 surga, Chu Feng lah yang terkenal. Namun selain Chu Feng, ada juga beberapa orang yang dikenang, dan Wang Qiang adalah yang paling mengesankan di antara mereka. Oleh karena itu, setelah KTT 9 surga, banyak orang mengetahui bahwa Chu Feng memiliki saudara laki-laki. Pria ini berpakaian sangat tidak sopan dan tidak tampan. Tapi dia adalah orang dari tubuh ilahi Tianfu, dan kekuatannya sangat bagus. Bahkan pada awalnya, dia adalah satu dari sedikit orang yang diundang. Wang Qiang, kan, kenapa? Chu Feng tidak berani datang, apakah kamu ingin datang dan menderita untuknya? Tanya Bai Li Zilin. Adikku punya banyak hal yang harus dilakukan. Dia bilang dia tidak punya waktu untuk berurusan denganmu, kucing dan anjing sepertimu. Tapi aku punya banyak waktu luang. Lagi pula, aku tidak ada pekerjaan, jadi aku hanya datang untuk menjagamu. Saat Wang Qiang sedang berbicara, dia berjalan di udara dan berjalan menuju panggung kompetisi. Orang-orang juga dengan bijak pindah ke kedua sisi, meninggalkan jalan lurus bagi Wang Qiang. Tapi Bai Li Zilin melambaikan tangannya, ayo pergi, kamu tidak layak melawanku. Oh, mata Wang Qiang sedikit menyipit, dan senyuman muncul di wajahnya yang sulit dipahami dunia. Tiba-tiba, Wang Qiang menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, suara keras terdengar dari panggung kompetisi. Aura dan riak yang kuat berkecamuk di saat yang bersamaan. Hasilnya, ekspresi semua orang kuat di alam dewa sejati telah berubah. Aura Wang Qiang mencapai tingkat dewa sejati. Dia hendak meninju Bai Li Zilin, tapi Bai Li Zilin menoleh sedikit dan menghindari pukulan itu. Apa artinya ini? Semua orang mengetahuinya. Tingkat kultivasi Wang Qiang dan Bai Li Zilin keduanya telah mencapai alam dewa sejati. Kekuatan semacam ini belum pernah terjadi di alam dewa sejati junior. Kamu benar-benar melangkah ke dalam Tuhan yang benar. Bai Li Zilin memandang Wang Qiang, matanya penuh keterkejutan, tapi dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, sudut mulutnya sedikit terangkat, membuatnya terlihat sedikit bersemangat. Adapun Wang Qiang, pukulannya meleset dan dia seharusnya terus menyerang, tetapi dia tidak melakukannya dan malah menarik tinjunya. Kamu, ayahmu tidak hanya melangkah ke dalam dewa sejati. Jika kamu tidak ingin dikalahkan, akui kesalahanmu sekarang dan aku akan melepaskanmu. Kamu sangat kasar. Saya pikir perlu untuk memberi Anda beberapa pelajaran, kata Bai Li Zilin. Aduh, apakah kamu akan memberi pelajaran pada ayahmu? Tolong, aku tidak ingin kamu memohon, cepatlah, aku benar-benar mohon, cepat beri pelajaran pada ayahmu dan aku. Yang terbaik adalah memukuli ayahmu dan aku sampai mati. Wang Qiang menyeringai dan mengedipkan mata. Bahkan penonton pun merasa dia terlalu sombong. Tapi tidak ada yang mengatakan apapun. Dewa sejati kelas 1 pasti punya modal untuk menjadi sombong. Kamu sangat menjijikkan. Kalau begitu, aku akan memuaskanmu. Setelah Bai Li Zilin selesai berbicara, dia menamparkan pipi Wang Qiang dengan punggung tangannya. Wang Qiang mundur dan menghindar dengan mudah. Kenapa? Dengan usia junior dan tubuh lelaki tua, kenapa gerakanmu lambat sekali? Saya ingin menambahkan bahwa kelambanan saya bukanlah kegagapan, saya melakukannya dengan sengaja. Ketika Wang Qiang mengatakan ini, dia juga dengan sengaja melirik ke arah penonton. Setelah Bai Li Zilin tertegun sejenak, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi melancarkan serangan lagi terhadap Wang Qiang. Namun, semua serangannya berhasil dihindari oleh Wang Qiang dan tidak dapat melukai Wang Qiang sama sekali. Zilin kalah, kamu, sejujurnya, kamu bukan dari sekte penjara, kan? Begitu Wang Qiang mengatakan ini, semua orang menjadi bingung. Sampai kalimat berikutnya terucap, kamu berasal dari sekte Wang Ba, kan? Ini Wang Ba Kuan, kan? Kalau tidak, kenapa kamu begitu lambat dan lambat? Tubuh Wang Qiang tidak diam di kakinya, begitu pula mulutnya. Sial, bukankah orang ini gagap? Kenapa dia bisa mengumpat begitu lancar? Orang-orang dari sekte penjara yang hadir mengertakkan gigi. Lagi pula, kecuali orang-orang dari sekte kuno, status Bai Li Zilin di hati mereka masih sangat tinggi. Bai Li Zilin terlihat menawan, namun sedikit perubahan pada ekspresinya menunjukkan bahwa dia sedang kesal.
Kebohongan tidak penting, tapi kebenaran itu menyakitkan. Faktanya dia tidak bisa mengalahkan Wang Qiang. Dia juga tidak menyangka Wang Qiang akan sekuat itu. Dengan kekuatan bertarungnya, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Jika dia melanjutkan, dia akan benar-benar kehilangan muka. Jadi, dia meninju lagi, tapi kecepatan pukulan ini beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Karena sebelum pukulannya ditembakkan, arogansi hitam terpancar dari sekujur tubuhnya. Kesombongan ini meningkatkan tingkat kultivasinya, dari dewa sejati kelas 1 menjadi dewa sejati kelas 2. Hanya untuk memukulnya dengan satu pukulan, dia sengaja menyembunyikan auranya. Namun pukulannya masih meleset, tidak hanya meleset, aliran darah mengalir dari pipinya. Itu Wang Qiang. Wang Qiang tidak hanya menghindari pukulannya, tetapi juga memegang pedang hitam di tangannya, yang merupakan senjata ajaib. Dan bila senjata ajaib itu kebetulan mengenai wajahnya. Yang paling penting adalah budidaya Wang Qiang saat ini juga telah mencapai dewa sejati kelas 2. Mau bermain, di depan ayahmu. Zilin memberikannya kepadamu secara cuma-cuma, tapi kamu masih terlalu muda. Wang Qiang memandang Baili Zilin dengan jijik. Tapi hati Baili Zilin sudah dipenuhi amarah. Wang Qiang mengetahui niatnya, pisau ini bisa saja melukainya secara serius, tetapi Wang Qiang tidak melakukannya. Tapi Baili Zilin tahu di dalam hatinya bahwa ini bukanlah belas kasihan, tapi penghinaan baginya. Ledakan, tiba-tiba, kesombongan yang agung meledak. Melihat ini, Wang Qiang segera mundur. Segera, Baili Zilin keluar dari kesombongan, dan senjata ajaib juga muncul di tangannya. Itu pedang yang panjang. Namun yang terpenting adalah tubuhnya tidak hanya memancarkan arogansi hitam, tetapi arogansi merah juga meningkat. Aura hitam dan merah terlihat sangat aneh, namun sangat cocok dengan jubah yang dikenakannya. Aura Baili Zilin saat ini telah mencapai tingkat dewa sejati kelas 3. Namun menghadapi budidaya Baili Zilin, dewa sejati kelas 3, Wang Qiang tetap tidak panik. Ayo pukul ayahmu, tolong pukul aku. Gerakan Wang Qiang persis sama dengan gerakan anjing lucu. Dan Baili Zilin tidak ragu-ragu, dia memegang pedang ajaib dan langsung menuju ke arah Wang Qiang. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat berikutnya, riak terus berkecamuk. Seperti bunga teratai besar yang sombong, ia terus mekar di kehampaan. Mereka yang tingkat kultivasinya lemah tidak dapat melihat dengan jelas. Tapi orang kuat yang berada di atas dewa sejati level 3 tercengang. Karena Baili Zilin dan Wang Qiang tidak lagi mengelak, senjata ajaib di tangan mereka saling menyerang, tetapi tidak ada yang bisa melukai mereka. Karena kultivasi Wang Qiang, dia juga mencapai dewa sejati tingkat ketiga. Di alam dewa sejati, bisakah saya meningkatkan kultivasi saya sebanyak 2 tingkat? Generasi tua dari orang kuat memiliki mata yang rumit. Sejauh yang mereka tahu, sangat jarang orang kuat di alam dewa sejati dapat meningkatkan ke tingkat kultivasi pertama. Dan sangat jarang orang kuat di tingkat kedua menjadi kuat, mampu meningkatkan. Faktanya, kebanyakan orang tidak dapat meningkatkan kultivasi mereka di alam dewa sejati. Aduh, namun tiba-tiba, auman yang puluhan ribu kali lebih keras dari auman harimau terdengar dari lingkaran pertempuran. Saking nyaringnya suara tersebut, tidak hanya generasi muda saja yang mendengarnya, namun para generasi tua pun merasa panik. Suara itu sangat menakutkan. Itu bukanlah monster biasa atau binatang buas. Ketika orang-orang melihat lebih dekat, Wang Qiang memancarkan arogansi yang kuat. Arogansi itu ada dalam 4 warna, yang masing-masing sangat gelap. Wang Qiang mengulurkan tangan dan meraih kepala Baili Zilin. Dia justru meraih kepala Baili Zilin, datang ke panggung kompetisi, dan menghantam panggung kompetisi satu demi satu. Bang bang bang, hanya dalam beberapa pukulan, kepala Baili Zilin memar dan berdarah, dan dia tidak bisa dikenali lagi. Tapi Wang Qiang tidak berniat berhenti. Sebaliknya, dia memukul kepalanya dengan keras dan mengutuk. Kamu anak yang tidak berguna dan tidak berbakti, kamu benar-benar mendapatkannya secara cuma-cuma. Jika ayahmu memintamu untuk memukulku, kamu bahkan tidak bisa memukulku. Sialan, sungguh kamu mendapatkannya secara cuma-cuma. Adapun para penonton, mereka tercengang dan memiliki ekspresi yang rumit. Mereka tidak terkejut dengan perilaku Wang Qiang, tetapi karena kultivasi Wang Qiang. Kultivasi Wang Qiang telah mencapai tingkat keempat dewa sejati.
Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.